أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Alhamdulillah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun 'ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, halaman 35. Yang mana sekarang kita akan mengambil pembahasan baru. Dan pembahasan ini bisa dikatakan penting juga untuk kita ketahui. Yaitu apa hukumnya seorang wanita mengkonsumsi obat atau pil atau kapsul yang fungsinya untuk apa? Mencegah agar tidak haid. Biasanya orang-orang mengkonsumsi ketika ingin haji atau umrah. Tujuan mereka agar ketika tawaf itu nanti tidak haid gitu. Atau khawatir nanti ketika tawaf tiba-tiba datang bulan. Apa hukumnya mengkonsumsi obat tersebut? Obat pencegah haid biar enggak haid sementara. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Tanawulu al-hubub, yaitu mengkonsumsi obat. Hubub itu obat atau pil itu. La ba'sa an tatanawal al-mar'ah ma yamna' anha nuzulul haid idza kana dzalika la yadur bi sihhatiha. Penting ini. Tidak masalah alias boleh-boleh saja seorang wanita mengkonsumsi, tatanawal mengkonsumsi ma yamna' anha nuzul haid, obat atau sesuatu yang bisa menghalang-halangi atau bisa mencegah keluarnya haid. Idza kana dzalika la yadur, hal tersebut diperbolehkan apabila tidak membahayakan bisihatiha, dengan terhadap kesehatannya. Jadi intinya boleh kalau tidak mempengaruhi kesehatannya. Faham? Biasanya orang kan kalau pas misalkan khawatir dia umroh, kemudian ketika tawaf haid, akhirnya terputus kan. Nah, mereka biasanya ada yang beli obat tersebut agar untuk sementara enggak haid. Jadi pada asalnya dia datang bulan waktu itu, cuman setelah mengkonsumsi obat tersebut langsung berhenti haidnya. Selama berhenti, benar-benar berhenti seperti orang-orang yang lain, maka dianggap suci. Tetap sholat, tetap tawaf, tetap puasa. Mafhum? Tapi dengan catatan, ingat-ingat, tidak membahayakan kesehatannya. Berarti kalau kita pahami kok bahaya untuk kesehatannya, setelah minum itu malah lemas, kemudian enggak bisa ibadah, dihindari. Mafhum? Nah, kita lihat. Fa idza tanawalathu wa amtana'al haidhu anha fa innaha tasumu wa tusalli wa tatuf wa yasihhu dzalika minha. Masyaallah. Maka apabila wanita tersebut mengkonsumsi obat tadi, kemudian benar-benar tercegah berhenti haidnya, maka sungguhnya dia tetap tasum puasa, wa tusalli salat, wa tatuf tawaf. Tetap tawaf, puasa, dan apa? Salat. Ka ghairiha minat tahirat, seperti yang lainnya dari kalangan wanita-wanita yang suci. Mafhum? Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Boleh mengkonsumsi obat tadi selama tidak membahayakan kesehatannya. Mafhum? Dan memang terbukti bisa mencegah itu loh. Terbukti bisa mencegah dan menahan sehingga darah haid enggak keluar. Kenapa hal ini diperbolehkan para ulama? Karena itu tadi, di balik itu semua ada maslahah. Paham ya? Tapi jangan sampai ketika ingin mendapatkan maslahah kemudian menimbulkan mafsadah gitu loh. Maslahah itu kebaikan, mafsadah itu kerusakan. Paham ya? Jadi ketika dia mengkonsumsi obat tadi fungsinya agar haidnya berhenti sehingga ibadahnya sempurna.
ya kan, tawaf pun tetap jalan lancar, tidak terputus di tengah perjalanan, kemudian tidak mendatangkan mafsadah. Ketika dia mengkonsumsi obat tersebut tidak membahayakan dirinya, tidak ada efek samping yang berbahaya. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi berikutnya. Sekarang hukmul ijhad. Apa hukumnya perempuan aborsi atau menggugurkan kandungannya? Ini sering kita dengar, ya, kadang orang-orang yang hamil di luar nikah, ya kan? Atau orang-orang anak-anak remaja, ABG-ABG zaman sekarang yang mereka kelewatan dalam bergaul, pergaulan bebas, ya, kemudian mereka berhubungan di luar nikah, akhirnya hamil di luar nikah. Kebingungan, khawatir ketahuan orang tuanya, ketahuan sekolahannya, akhirnya aborsi, menggugurkan kandungan. Hukumnya bagaimana? Para ulama telah menjelaskan, nanti kesimpulannya haram. Kesimpulannya haram, hukum asalnya. Beda halnya kalau seandainya nanti perempuan tersebut ada ancaman. Kalau seandainya dia tetap melahirkan dan tetap mengandung anaknya, ada dua pilihan. Ima yang mati adalah ibunya atau anaknya. Paham? Maksudnya kalau dibiarkan dia tetap mengandung, ya kan, akhirnya sampai melahirkan, itu prediksinya kalau dilahirkan ibunya yang mati. Tapi kalau dia gugurkan di saat itu sebelum membesar, barakallahu fi, kemudian dia gugurkan, ibunya selamat. Itu nanti ada kaidah namanya apa? Namanya irtikab akhaf dararain. Jadi mengerjakan dua bahaya yang lebih ringannya. Paham ya? Menggugurkan kandungan bahaya atau tidak? Bahaya dalam artian membunuh juga kan? Kemudian membiarkan ibunya mati juga bahaya. Nah, mana yang didahulukan itu loh. Paham ya? Nanti kita baca aja biar tambah jelas. Hukmul ijhad. Ijhad itu adalah aborsi atau menggugurkan kandungan. Ayyatuhal muslimah innaki mu'taminatun syar'an. Wahai segenap wanita muslimah, sesungguhnya kamu itu benar-benar dipercaya secara syariat. Atas apa? Ala ma khalaqallahu fi rahimiki. Atas apa yang Allah telah ciptakan di rahimmu. Minal hamil, berupa hamil. Fala taktumi, maka jangan pernah menyembunyikannya. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan istri hamil, ya kan, dites kemudian ternyata positif, kasih kabar suaminya, kasih kabar gembira. Jangan disembunyikan, ditutup-tutupin, akhirnya barakallahu fiik, tidak ketahuan, apalagi punya niatan untuk menggugurkan, jangan. Faham? Ya memang fenomena yang dibalik itu semuanya seringnya kalau orang menggugurkan, itu ada beberapa kemungkinan. Selain karena membahayakan bagi ibunya, kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu, itu biasanya karena mereka melakukan kemaksiatan. Sehingga hamil di luar nikah. Karena biar nggak ketahuan, untuk tertutupin, akhirnya mereka aborsi. Aborsinya bisa sendiri, istilahnya nekat itu. Ada juga melalui kedokteran, ya kan, akhirnya anaknya dilempar di jalan, Allahul musta'an. Ada yang dilempar jalan, ada yang dibuang di got, Allahul musta'an. Lihat itu. Itu nanti secara syariat termasuk jinayah. Namanya kriminalitas. Tindakan kejahatan, kriminalitas. Mafhum? Apalagi udah berbentuk itu loh. Sudah 7 bulan, 8 bulan berbentuk padahal. Dia gugurkan, dia buang lagi. Wala'iyatubillah. Yang lebih sadis lagi, sudah keluar hidup, dia nggak mau ngasuh. Padahal salah dia. Ya kan? Hamil di luar nikah tadi. Malah dia buang di pinggir jalan. Alhamdulillahnya ada orang yang nemu. Sehingga dirawat, dididik, dibesarkan. Coba kalau dibuang di pinggir jalan, kemudian anak yang tidak berdosa tersebut akhirnya dimakan hewan, ya kan, akhirnya mati. Sudah dosa, kemudian tambah dosa lagi gitu loh. Berzina dosa atau tidak? Dosa. Akhirnya melahirkan anaknya dibuang, dosa atau tidak? Dosa. Akhirnya anaknya terbunuh gara-gara dia, dosa atau tidak? Dosa. Dosa demi dosa di situ. Allahul musta'an. Bertumpuk-tumpuk waliyatubillah. Allahumma sallim. Kita lihat sini. Kata beliau, qala Allah Ta'ala berfirman, wa la yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi mereka para wanita untuk menyembunyikan apa yang telah ciptakan di rahim-rahim mereka. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi dirawat baik-baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan
Bagi hamba wanita yang sedang hamil, kalau tidak mampu karena khawatir kandungannya, khawatir janinnya, boleh tidak puasa Ramadan, menggantikan di hari-hari yang lain demi janinnya tadi itu. Rahmatnya Allah Ta'ala kepada kandungan ibu tersebut, bayangkan itu. Allah Ta'ala rahmat, sayang gitu loh. Nah, sehingga ketika posisi Ramadan dia nggak mampu untuk apa? Berpuasa dalam kondisi dia hamil atau menyusui, diperintahkan apa? Agar tidak berpuasa dulu. Paham ya? Nah, karena apa? Masuk dalam kategori khawatir sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang safar atau sakit, maka boleh menggantikan puasa di hari-hari yang lain. Lihat itu. Sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Hingga janin yang ada di perut ibu, seorang ibu, itu pun Allah Ta'ala kasih kesayangan, bayangkan itu. Kok kurang ajar gitu loh. Sudah dikasih kesayangan, kemudian apa? Justru ketika lahir malah anaknya dibuang. Wal'iyatubillah. Banyak nggak kejadian seperti ini? Banyak. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wala tahtani ala isqatihi wa takhalus minhu bi ayyi wasilatin. Jangan sekali-kali kamu berusaha untuk menggugurkannya. Tahtali itu maksudnya berusaha cari alasan gitu. Untuk menggugurkannya dan berlepas diri dari janin tersebut bi ayyi wasilatin, dengan cara apapun jangan. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala rakhkhasalaki il iftar di Ramadan. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan kepadamu wahai wanita untuk berbuka di bulan Ramadan. Idza kana shaumu yashqu 'alaiki, apabila puasa itu memberatkan bagimu. Coba lihat. Boleh enggak puasa? Khawatir apa? Janinnya tidak kuat atau khawatir ibunya lemas. Bayangkan itu. Fi halatil hamil, dalam keadaan ketika engkau hamil. Au kana shaumu yadurru bihamliki, atau puasa tersebut akan membahayakan apa? Kandunganmu, membahayakan kehamilanmu. Dikasih keringanan enggak puasa, bayangkan itu. Cintanya, sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Hingga masih apa? Posisi bentuknya janin pun Allah Ta'ala sayang. Masya Allah, lihat itu. Kita lihat sini. Wa inna ma sya'a fi hadzal 'asr min amaliyatil ijhad amalun muharram. Penting ini. Dan sesungguhnya apa-apa yang telah tersebar dan terjadi di masa sekarang ini, zaman kita sekarang ini, berupa apa? Operasi-operasi aborsi. Amaliyat itu operasi, artinya ijhad itu aborsi. Amalun muharram adalah perbuatan yang diharamkan. Ini hukum asal loh ya. Hukum asal. Nanti ada rincian bagaimana kalau seandainya dibiarkan dia mengandung, akhirnya apa? Menimbulkan bahaya buat ibunya, itu nanti pembahasannya. Ini hukum asal dulu. Ya kan? Karena banyak orang yang gitu kan. Kadang orang-orang awam jauh dari ilmu, ya kan? Mereka karena bergaulnya bebas, enggak dikontrol, enggak dikondisikan, akhirnya apa? Wal'iyatubillah, melakukan perbuatan keji tadi itu, berzina. Hamilnya di luar nikah. Akhirnya begitu lahir anaknya dilempar pinggir jalan, atau sebelum lahir digugurkan, aborsi tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, wa idza kana al-hamlu qad nufikhat fihi ar-ruh wa mata bisababil ijhad fa inna dzalika yu'tabaru qatlan lin-nafs allati harramallahu qatlaha. Lihat ini. Bi khairi haqqin. Artinya apa? Dan apabila kehamilan tersebut sudah ditiupkan ruh, sudah usianya 4 bulan kurang lebihnya, 120 hari, sudah ditiupkan ruh berbentuk, kemudian kok mati sebabnya karena apa? Aborsi, maka sungguhnya itu dianggap adalah qatlan, pembunuhan terhadap jiwa yang Allah Ta'ala haramkan membunuhnya. Karena berbentuk manusia sudah. Iya kan? Nah, walaupun masih bayi kecil, manusia itu sudah berbentuk. Bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang benar. Wa rutiba 'ala dzalika ahkamul mas'uliyatil jinaiyah, dan barakallahu di balik itu semuanya mengakibatkan diterapkan pada orang tersebut hukum-hukum kejahatan kriminalitas. Min haitsu wujubud diyah, dari sisi secara syariat adalah wajib membayar diyah ala tafsilin, sesuai dengan rincian fi miqdariha, mengenai batasan dan kadarnya. Faham? Salah dia gitu loh. Wa min haitsu wujubil kafarah, dan wajib juga bayar kafarah inda badil a'immah, menurut sebagian para a'immah, karena ini termasuk pembunuhan. Wa hiya itru raqabah mu'minah, yaitu membebaskan budak yang beriman. Faman lam yajid, jika dia tidak dapat, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Wa qad samma ba'dul ulama hadzal amal bil mau'udatus sughra, dan sebagian para ulama menamakan perbuatan ini, aborsi ini, adalah apa? Adalah
bil mau'udatil sughra, yaitu pembunuhan anak dengan apa nama mau'udah. Mau'udah itu aslinya adalah menimbun anak hidup-hidup. Tapi ini perbuatan yang kecil. Karena aslinya al-mau'udah itu adalah apa? Membunuh anaknya hidup-hidup dikubur gitu loh. Nah, secara tidak langsung aborsi ini kan posisinya sudah berbentuk, masih hidup dia keluarkan gitu loh, akhirnya mati gitu loh. Itu seakan-akan apa? Seakan-akan menimbun anaknya secara hidup-hidup. Faham? Dikenal dengan mau'udatus sughra. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah fi Majmu'ul Fatawi, amma as-sa'yu li isqatil hamal fala yajuzu dzalik. Lihat ini. Adapun berusaha untuk menggugurkan kehamilan, enggak diperbolehkan hal tersebut malam yatahaqqaq mautuhu. Selama belum benar-benar mati. Jadi kadang ada orang keguguran di dalam kandungan, ada kan? Sehingga benar-benar mati, di USG dicek mati di dalam. Nah, itu boleh digugurkan, boleh apa dikeluarkan, aborsi. Karena apa? Karena kalau nggak dikeluarkan bahaya kan? Faham? Kadang-kadang kan ada seorang ibu, seorang wanita hamil, kemudian sudah usia, bisa dikatakan usianya udah berbentuk lah. Paham ya? Kemudian keguguran di dalam. Meninggal mati di dalam. Bagaimana solusinya? Dikeluarkan aborsi. Paham ya? Dikeluarkan. Nah, seperti itu kata beliau, kalau benar-benar sudah mati, fa in tahaqqaq dzalik jaza, boleh. Pastikan udah mati. Tapi kalau masih hidup, masih berkembang, ya kan, subur, kemudian masih ada gerakan-gerakan bayi itu, nggak boleh diaborsi. Ini hukum asalnya. Faham? Naam. Waqad qarrara majlisu hayati kibar ulama, dan sungguh majelis apa? Nah, barakallahu fi, kumpulan para kibar ulama, mereka menetapkan suatu ketetapan mayani berikut ini. Pertama, la yajuzu isqatul hamal fi mukhtalafi marahilihi illa limubarririn syar'iyyin wa fi hududin da'iqah jiddan. Pertama, perhatikan ini, tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan, menggugurkan kehamilan dalam apa? Dalam perbedaan tahapan-tahapannya. Paham ya? Nah, baik tahapan ketika baru bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, jangan digugurkan. Kecuali limubarririn syar'i, kecuali dengan alasan yang syar'i. Alasan ini penting sekali. Apa alasannya gitu loh. Tapi orang-orang awam yang jauh dari ilmu, kadang kan mereka hamil luar nikah, mereka gugurkan tanpa alasan kan. Maksudnya kalaupun alasan malu, salah dia sendiri. Ya kan? Itu bukan alasan itu nanti. Apalagi alasannya khawatir nanti kalau lahir, takut kalau makan sama keluarganya, takut miskin, takut nanti harus kasih makan anaknya yang banyak itu. Nah, itu rasa takut yang keliru. Jangan pernah punya rasa takut ketika punya anak banyak. Jangan pernah rasa takut kalau apa? Kalau punya anak atau keturunan banyak kemudian akhirnya apa? Enggak bisa makan, jangan pernah takut itu. Itu adalah setan yang terkutuk menghias-hiasinya. Paham ya? Pastikan kita punya kaidah, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Sehingga tenang pikiran kita, tentram hati kita. Paham ya? Bagi para ummahat yang masih subur ya, tidak ada keluhan, tidak ada riwayat penyakit. Nah, barakallahu fik, bismillah. Punya anak banyak, punya keturunan banyak, enggak masalah. Ambil kaidah, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Enggak percaya, buktikan. Bagi yang masih memungkinkan. Paham ya? Jangan pernah takut, wah nanti kalau kami punya anak banyak, keturunan banyak, nanti enggak bisa makan, nanti kita miskin, kita fakir. Itu semuanya bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Nah, bisikan syaitan yang terkutuk. Ada kan saudara kita, Fulanah bintu Fulan, atau saudara kita Fulan bin Alan misalkan punya anak 9, 10, ada kan? Masih hidup gak mereka anak-anaknya? Hidup. Maka dari mana? Allah Ta'ala yang menjamin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, lihat itu dalilnya. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Siapa yang ngomong ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Bayangkan, kita hanya mengupayakan aja, mengusahakan aja. Jadi jangan sampai kalau masih normal, ingat-ingat ya, normal, memungkinkan, tidak ada keluhan, enggak ada riwayat penyakit, kok malah di KB. Keluarga berencana, rencana apa? Paham ya? Akhirnya enggak bisa punya anak lagi. Akhirnya keturunannya pun terbatas, padahal mampu loh, mampu, dan dia tuh enggak ada riwayat penyakit. Itu keliru besar. Paham ya? Kata mereka apa? Cukup 2 katanya. 2 kok cukup gimana? Allahul musta'an. Itulah kekeliruan yang perlu kita luruskan.
Selama masih memungkinkan, ingat-ingat, masih memungkinkan, tidak ada riwayat penyakit dan tidak membahayakan kandungan seorang ibu tadi, bismillah. Kekhawatiran, takut miskin, takut fakir, nanti takut kalau anaknya banyak makannya nggak bisa atau misalnya, itu padamkan semua itu. Itu bisikan syaitan yang terkutuk. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Yang diperbolehkan itu menjaga jarak keturunan, itu boleh. Yang dilarang membatasi keturunan. Beda atau sama? Beda. Silakan jaga jarak keturunan, tidak masalah. Kalau bisa manual, manual. Paham ya? Nah, aman. Tapi kalau menggunakan alat-alat yang ada itu kalau nggak membahayakan silakan. Paham ya? Kalau nggak membahayakan loh ya. Tapi kalau membahayakan asal dihindari. Karena sebagian mereka ada yang mengeluh, kadang ada yang membahayakan, kadang-kadang ada yang bikin apa? Ada yang menggunakan alat itu akhirnya terkena penyakit dalam rahimnya atau misalnya. Nah, itu dihindari kalau seandainya sampai tingkat seperti itu. Paham ya? Nah, kalau mau manual, manual bismillah. Ternyata takdirkan hamil lagi, alhamdulillah. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Afan. Maksudnya ini sekedar selingan. Jangan pernah takut miskin atau fakir gara-gara anaknya banyak. Itu sangat keliru itu. Paham ya? Wah, sebulan tuh anaknya banyak. Wah, kayak ternak aja. Biarkan orang ngomel, biarin. Rasulullah tuh bangga nanti dari kiamat dengan apa? Keturunan yang banyak. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Lihat itu. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak kelak di hari kiamat. Lihat itu. Masya Allah. Sehingga kita renungi baik-baik. Barakallahu fiik. Lihat. Kenapa kok menggugurkan 6 kandungan sampai diharamkan oleh para ulama? Karena akan akhirnya apa? Akan terjadi pembatasan keturunan. Yang kemudian umat Nabi Muhammad SAW seharusnya apa? Beliau bangga dengan umat yang banyak, akhirnya sedikit. Paham ya? Nah, akhirnya mencoreng apa? Syariat Islam ini. Nah, kata beliau, kecuali dengan alasan yang syar'i dan batasan-batasan yang sempit sekali. Jadi, ini menunjukkan bahwasanya kalau tidak darurat sekali jangan digugurkan. Paham ya? Kalau tidak darurat, tidak ada alasan yang syar'i, jangan pernah digugurkan. Paham ya? Dirawat baik-baik itu kandungan. Makanya seorang ibu yang dia itu profesional dan dia itu paham tentang kandungannya, dia akan makan makanan yang bergizi. Ya kan? Dia pun kalau jalan pelan, mencari tempat-tempat yang aman ketika capek, letih, dia istirahat. Karena khawatir kandungannya tadi apa? Nah, barakallahu fiik, nanti terjadi apa-apa sehingga keguguran. Paham ya? Karena biasanya usia ketika hamil muda, itu misalkan dia lewat di jalan-jalan yang kira-kira nggak halus, itu pengaruh sekali. Kadang tidak sengaja, bukan dia sengaja menggugurkan, tidak, tiba-tiba keguguran. Karena apa? Karena terjadi apa? Benturan-benturan tadi itu. Paham? Nah, seperti itu. Sehingga biasanya kalau hamil muda ya tenang, nggak banyak kerja, ya kan? Dalam artian aktivitasnya dikurangi. Kalau sudah terasa sakit atau capek, istirahat seperti itu. Itu kadang pengaruhnya apa? Ke janin kandungan tadi itu. Kadang orang nggak paham, hamil muda malah diajak kemana-mana, ajak rekreasi kemana-mana. Kemudian akhirnya apa? Malah kerjaannya kerja berat. Nah, itu kadang pengaruhnya ke kandungan tadi. Mafhum? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa idza kana al-hamlu fit tauril awal, apabila usia kehamilan tersebut ada pada tahapan pertama, wa hiya muddatul arba'in, yaitu ketika usia baru 40 hari. Nah, wa kana fi isqatihi fi hadhil muddah khasyatal masyaqqah fi tarbiyyatil aulad. Penting ini. Di usia 40 hari tersebut dia menggugurkannya karena alasannya apa? Alasannya khasyatal masyaqqah, khawatir berat fi tarbiyatil aulad, dalam mendidik anak. Nah, ini keliru ini. Wah, nanti aja lah, tak gugurkan aja lah. Kenapa? Anak udah banyak ya, kecil-kecil lagi. Nanti kalau misalkan lahir, sulit nanti dididiknya. Nah, itu alasan yang batil. Dia siap berbuat, dia siap juga resikonya gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fi, karena itu semuanya ibadah. Paham? Jadi jangan sampai khawatir, wah anaknya kecil-kecil, nanti kalau ini lahir bagaimana? Nanti repot didiknya. Tak gugurkan aja. Nah, keliru itu. Kalau dia itu paham, kalau anaknya masih kecil-kecil, dia sejak awal menjaga jarak keturunan sejak awalnya. Bukan ketika sudah ada di kandungan baru punya rencana menggugurkan. Dengan alasan apa? Berat untuk mendidik anak-anak. Ini alasan yang batil ini. Jadi dia yang profesional, paham di awal permulaan. Nah, ini anak-anak kami masih kecil ini. Kedepannya nanti bagaimana kalau seandainya dia KB dengan cara yang apa? Manual.
Paham ya, misalkan, atau istilahnya apa? Menjaga jarak keturunan tapi dengan cara yang syar'i bagaimana? Biar anaknya ini udah besar baru dia nanti hamil misalkan. Itu yang bagus. Paham ya? Nah, bukan setelah hamil baru punya rencana menggugurkan, alasannya apa? Anaknya masih kecil-kecil. Salah. Salah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi di awal itu udah dia berpikir, kompak suami istrinya, bagaimana caranya kita bisa menjaga jarak keturunan anak kita. Seperti itu. Bukan sudah melakukan kemudian hamil baru rencana menggugurkan, itu keliru. Paham? Nah, penting sekali ini. Kita lihat sini, lihat ini. Khasyatul masyaqqah fi tarbiyatil aulad. Dengan alasan khawatir berat mendidik anak-anak, au khaufan minal ajz an takalif ma'isyatihim, atau khawatir enggak mampu memberikan apa? Ma'isyah untuk mereka. Nah, ini parah ini. Kok enggak mampu gimana? Kita ini Abdul Ghani. Paham ya? Hambanya zat yang maha kaya, kok takut itu loh. Paham ya? Rezeki sudah diatur semuanya. Nah, antum perhatikan hewan-hewan yang ada itu. Sudah enggak punya akal, ya kan? Bicara pun enggak bisa seperti manusia, tapi rezeki ada enggak mereka? Ada terus, rezekinya mengalir terus. Kita sebagai manusia yang berakal, sudah berakal bisa bicara, punya pemikiran yang jernih, nah, harus lebih apa? Bisa daripada hewan tadi. Mafhum, rezeki sudah diatur semuanya. Paham ya? Bahkan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, tercatat semua itu. Karena catatan pena Allah Subhanahu wa taala, catatan takdir itu untuk sampai nanti hari kiamat. Sudah pahami? Jadi yang sudah terjadi selesai. Yang sekarang antum lakukan sekarang ini, duduk sini, duduk belajar ini, tercatat belum? Sudah tercatat. Perbuatan antum tuh hari esok ini ngapain? Tercatat juga. Cuman kita nggak tahu. Paham ya? Jadi catatan takdir itu ada yang sudah terlaksana, ada yang sedang terlaksana, ada yang belum terlaksana. Jadi pahami? Yang belum terlaksana ini sudah tercatat juga. Cuman kita nggak tahu. Paham? Banyak kan orang memprediksikan, wah ini mendung, ini kayaknya hujan. Ternyata nggak hujan. Banyak nggak? Banyak panas nggak hujan nih. Ternyata hujan deras. Itu prediksi manusia semua. Prediksi manusia semuanya. Mafhum? Jadi ini kaitannya barakallahu fi. Kalau alasannya karena khawatir nanti nggak mampu ngasih makan, nggak mampu ngasih maisha anak-anak mereka, kok akhirnya anak digugurkan, ini keliru besar. Kita lihat sini. Wa ta'limihim, dan khawatir nggak mampu ngajari mereka, ya harus belajar orang tuanya. Kalau orang tuanya khawatir nggak bisa mendidik anak-anaknya, orang tuanya belajar. Sehingga ketika anaknya tumbuh besar, orang tuanya ngajarin ilmu agama. Ini pentingnya ilmu agama, lihat ini. Paham ya? Untuk anak-anak kita itu nggak perlu khawatir, wah anakku belum bisa bahasa Indonesia. Anakku udah ngomong bahasa Jawa terus. Bahasa Jawanya medok ya. Allah musta'an. Ini yang satunya ini, yang satunya ini, matematika nggak bisa. Itu santai itu. Gampang semua itu. Nah, kalau udah saatnya dia belajar, kasih belajar A, B, C, D, E, bisa lama-lama. Terbukti itu loh. Dalam artian yang sudah pernah merasakan itu, kelihatannya anaknya santai, nggak pernah sekolahan umum, tapi bisa baca tulis, bayangkan itu. Maksudnya itu jangan sampai mengira wah anak-anak Ahlus Sunnah itu nggak pernah di sekolahan umum berarti nggak bisa baca. Belum tentu. Paham ya? Nah, untuk masalah bisa baca tidak itu penting kita ajarin. Lihat ini. Kalau menggugurkan anaknya gara-gara apa? Takut nggak bisa ngajari anaknya, nah, keliru. Paham ya? Bismillah, ketika lahir kita didik sejak awal. Kenalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajarkan kepada mereka yang ingin haram, min halal. Ajarkan kepada mereka sholat. Ketika kita pergi ke masjid, sudah saat itu diajak ke masjid. Didik mereka. Kalau akhwat sudah mulai dewasa, sudah mulai besar, dan saatnya dia berjilbab, dikasih jilbab, terbiasa nanti. Itu semuanya kembali ke orang tuanya. Paham ya? Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar, apa itu? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap orang dilahirkan dalam kondisi fitrah suci. Kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Lihat itu. Siapa yang mengubah? Kedua orang tuanya. Makanya kedua orang tuanya harus siap berperan di situ. Jangan dilempar anaknya ke pondok kemudian orang tuanya nggak ngurus sama sekali, jangan. Paham ya? Walaupun anak kita misalkan dipondokkan, orang tua masih berperan. Sudah hafal berapa, Nak? Hafalannya bagaimana? Yang dikaji apa di sana? Paham ya? Ketika pulang dikondisikan, bagaimana perkembangannya, yang diajarkan apa? Diajarkan untuk berpakaian syar'i. Jangan sampai ketika pulang kemudian dibiarkan berpakaian seperti orang awam lagi. Ya kan? Bicara-bicaranya seperti orang awam lagi misalkan, jangan.
kita didik sejak dini barakallahu fiik. Paham ya? Itu semuanya perlu proses dan harus sabar. Ingat-ingat itu. Mendidik anak itu nggak boleh buru-buru, sabar. Sabar ini bisa dikatakan ya sampai Allah Ta'ala semoga memberikan apa kemudahan bagi anak tersebut. Jangan pernah putus asa, ingat-ingat. Jangan pernah putus asa mendidik anak. Karena anak ini aset, tahu aset ya, harta simpanan. Kalau kita udah mati, anak kita udah tumbuh dewasa, paham agama, akan mendoakan orang tuanya. Mengalir nggak pahalanya? Mengalir. Bayangkan itu. Wa waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi antum perhatikan anak-anak yang jauh dari ilmu agama, anak-anak durhaka itu. Orang tuanya masih hidup pun berani sama orang tuanya, bentak-bentak orang tuanya, bahkan ada yang berani bunuh orang tuanya, ada nggak? Ada. Orang tuanya dibunuh, bayangkan itu. Karena dia ingin buru-buru mendapatkan apa? Warisan. Secara syariat malah tidak dapat. Allahul musta'an. Kita lihat lagi alasan berikutnya. Aw min ajli mustaqbalihim. Ayo, lihat ini. Atau alasannya karena masa depan mereka. Nanti masa depan mereka bagaimana ini? Masa masih kecil-kecil, kemudian udah punya adik lagi. Sabar. Orang mendidik anak itu sabar. Jadi kadang-kala memang gitu, fenomena yang terjadi itu kadang-kala karena mungkin setiap tahun punya anak, ya anaknya kecil-kecil, ya harus siap resiko, sabar. Paham ya? Kalau misalkan dia pengen menjaga jarak keturunan, aman. Jaga jarak keturunan, kemudian anak sudah mulai bisa diatur, nah baru punya adik lagi, nggak masalah. Kalaupun setiap tahun lahir pun nggak masalah, selama normal, ya kan? Selama normal dan siap seperti itu. Mafhum? Tapi membatasi keturunan jangan. Ingat-ingat, membatasi keturunan jangan. Jadi bagi para akhwat, para ummahat yang masih memungkinkan punya keturunan, bismillah. Semakin banyak anak, semakin banyak apanya, Mas? Rezekinya. Itu kaidah itu. Enggak percaya, buktikan aja. Bismillah. Kita lihat sini yang terakhir kata beliau, au iktifaan bima ladaz zaujaini minal aulad fa khairu jaiz. Atau mencukupkan dengan apa yang ada di suami istri tersebut, anak-anaknya cukup 2 saja. Mencukupkan anaknya, wah cukup sekian aja, nggak usah nambah lagi. Ini nggak boleh, fa khairu jaizin, nggak boleh. Nah, ini kita ambil sini 2 poin ini. Nanti masih ada lagi pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, yang dilarang itu membatasi keturunan. Menjaga jarak keturunan bagaimana? Tidak ada larangan secara syariat. Yang paling bagus manual. Tapi kalau menggunakan alat-alat yang ada zaman sekarang, pastikan tidak membahayakan buat ibunya atau wanita tersebut. Kalau membahayakan, hindari, cukup pakai manual. Berhasil, alhamdulillah. Nggak berhasil kok hamil lagi, alhamdulillah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam shawab, alhamdulillah.